Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Blue Film. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, gue sedikit cerita Ham. Jadi Blue Film ini adalah program reguler dari Blue Moon Container Cafe. Jadi kita punya akun YouTube namanya Blue Moon Show. Nah, kita ngambil temanya Blue Film. Isinya sendiri kita ngangkat cerita-cerita yang ajaib pastinya, dengan narasumber-narasumber yang ajaib. Salah satunya kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini boleh perkenalkan diri Ham ke teman-teman Blue Moon. Halo, gue Ilham Hampran. Gue kesini demi Ipung banget. Ini pertama kali gue keluar. Jadi ya udah, kita terakhir ketemu tuh 2019 ya Pung ya. Iya betul, pas event di sini ya. Ya, gue terakhir kesini tuh ketemu sama Ipung waktu bikin Liam Gallagher Exhibition 2019 ya. Iya. Terus habis itu udah pandemic der. Kita tetap kontak ya, kontak by call atau by ini ya. Jadi emang benar-benar gue datang kali ini spesial banget buat Ipung. Hey. Makasih, gue respect banget sama Ilham, sampai bela-belain. Gue tahu banget gimana Ilham. Ya artinya dia sangat menghargai orang lah. Pung, gitu. Gue ketemu bokap nyokap gue aja udah 3 bulan belum ketemu Pung. Maaf Om Tante. Ya, nggak apa. Oke. Jadi sebelumnya nih, tadi Ilham ini kebetulan memang mungkin teman-teman udah sering banget ngelihat Ilham di layar kaca, bahkan di media udah bosen kali ya. Jadi Ilham ini kebetulan salah satu kalau bisa dibilang ya, orang yang lumayan berpengaruh di Oasis, terutama di Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Karena gue dengar Ilham ini pernah bikin pameran di Jepang ya, ya kan? Tapi gue nggak mau ngulas itu Ham. Itu udah, mungkin orang akan boring. Misalnya, Ilham lagi. Tapi gue pengen angkat cerita Ilham tuh gimana sih? Maksudnya Ilham tuh siapa sih? Dari kecil mungkin, bahkan lu sempat juga di London ya. Iya. Mungkin bisa ceritain sedikit Ham. Gue tuh sebenarnya gini Pung, gue tuh gue tuh grow up ya. Itu besar itu di keluarga yang benar-benar nggak ada berhubungan sama musik sama sekali. Jadi nyokap gue tuh dari transmigran ya, transmigrasi ya, dari Sumatera ke Jakarta itu tahun 80-an. Benar-benar sendirian. Terus kita emang dari bawah banget. Bokap gue emang kelahiran Jakarta. Benar-benar bukan dari keluarga musik sama sekali. Terus kalau lu ngomongin kecil gue, itu background gue adalah, gue tuh besar di era namanya kartun-kartun sebenarnya. Era kartun-kartun. Iya, gue gila banget sama namanya imajinasi ya. Waktu itu zaman Sensei ya. Oke. Dragon Ball, Kung Fu Boy. Itu gue dibesarin sama mereka, dan di situ gue kenal lah dunia gambar awalnya. Itu gue suka gambar tuh pertama kali tuh manga-manga gitu tuh, gue suka gambar manual tuh. Gambar manual gue sampai orang gue jual gitu gambar gue waktu gue kecil, waktu gue SD. Lu sampai sempat jual? SD udah jualan? Soalnya orang minta gambarin. Akhirnya gue gambarin Son Goku. Sekarang gue udah nggak tahu gambarnya kayak gimana. Gambarin. Nah terus itu, dan awal-awal perkenalan gue sama musik itu adalah ketika background gue adalah di SMP, gue di SMP Cimeng 19. Oh Cimeng, oke. Mystic. Ya. Gue anak 19 Mystic. Di situ gue udah kenal bola, sama kenal kalau bola tuh dari zaman SD ya. Gue tuh zamannya dulu tuh waktu SD itu ya, itu gue sering namanya main tuh, gue pasti mainnya sama anak gede Pung. SD gue itu kan di Doski ya. Doski, oke. Doski 5. Itu gue tiap pulang sekolah dulu, masih pulang jam 12 jam 1 ya. Ya. Gue pasti ke lapangan bola. Dan itu yang main anak SMA kan. Oke. Terus gue gangguin aja, pokoknya mau main. Sampai gue dibully, digaprak, bodo amat, yang penting gue main. Sampai kaki gue biru-biru, bodo amat, yang penting gue main. Nah dari situ akhirnya gue kenal lah sama dunia yang namanya pas gue masuk 19, akhirnya gue ketemu sama anak-anak musik sama bola. SMA tuh ya? SMP, pas gue masih SMP. Masih SMP. Nah disinilah gue kenal sama namanya Oasis. Wow, dari SMP tuh berarti Oasis. Sebenarnya SD udah ada. Cuman kan gue SD itu cuman hobinya main bola, Bu. Itu tahun berapa, Ham? Tahun berapa itu ya? Tahun 90-an nih. 90-an lah ya. Gue kalau disuruh ngitung mundur 90 berapa gue lupa. Itu tuh pokoknya kalau SD itu gue cuman fokus sama main bola, sama nonton bola, sama gambar. SMP pas masuk Cimeng 19, itu udah kenal sama anak-anak yang tawuran, terus anak-anak musik, anak-anak yang udah lebih dewasa pada akhirnya. Nah, di situ akhirnya dari keluarga gue yang bukan backgroundnya apa-apa, tadi kan balik lagi kan keluarga gue, dari keluarga gue yang backgroundnya nggak ada sama sekali dunia musik, gue yang terjun
langsung ke musik sendiri. Oh berarti dari keluarga lu sendiri nih ya baru masuk Gua ke dunia sendiri. musik ya? Oke. Karena basicnya nyokap gue kerja dari bawah banget, masuk di industri bank. Bokap gue di keuangan juga, terus habis itu kolaps. Terus gue cabut dari Jakarta karena udah nggak bisa hidup di Jakarta kita. Gue cabut ke Molek. Kalau gue nggak cabut ke Molek, Ya. Molekland nggak bakal ada. Tangerang ya? Tangerang Selatan. Ya? Jadi Tangerang Selatan, oke. gue fokus di situ, gue besar di situ untuk sementara waktu sampai akhirnya ya udah gue perkenalan lah sama teman-teman gue di dunia musik. Terus awalnya bokap nyokap gue bukannya setuju nggak setuju sih. Oke. Mereka cuma bilang pokoknya apapun yang lu beli, apapun yang lu punya itu bukan dari gue. Karena kita nggak punya apa-apa pun, kita pas-pasan. Oke. Dulu hidup gue cuma makan sarden sama nasi tok doang. Itu aja udah ngetok banget dibagi 6, bagi 4. Wah, anjir. Itu kolaps, itu nggak ada yang tahu men. Iya. Jadi apalagi lu mau beli koleksi kan. Iya, Jadi iya. pokoknya nyokap gue cuma bilang terserah mau ngapain aja, tapi tanggung jawab sendiri. Nah akhirnya di situ, kalau yang zaman dulu SD gue suka gambarin terus gue jualin ke orang-orang, pas di SMP beda. Di SMP gue nyolong kaset terus gue jual kasetnya. Wah, gue pernah baca itu di CNN. Iya. Ada cerita di CNN ya. Iya. Jadi karena gue nggak punya apa-apa ya, gue nggak punya apa-apa. Jajan gue dulu cuma 2.000 perak, ketika yang lain udah 5.000. Terus ongkos naik bus kadang-kadang gue nggak bayar, jadi gue cuma ngumpet di belakang karena kan dari Ciputat ke Mestik kan. Iya lumayan. Gue mesti naik 2 kali bus waktu itu ya. Lebak Bulus dulu terus baru ke Mestik. Susah deh pokoknya hidup susah banget. Terus gue ngumpet di belakang waktu kecil. Habis itu udah mulai keadaan udah mulai membaik, terus ada kayak jemputan kecil gitu lah yang duduknya kayak ikan teri gitu, yang kayak angkot gitu, ya nggak apa-apa lah ya. Di situ gue belajar gitar. Di situ belajar gitar. SMP belajar gitar. SMP belajar gitar sendiri, nggak punya gitar, belajar sama temen. Terus akhirnya gue minta beliin gitar, nggak bakal dikasih, nggak mungkin. Kita nggak punya uang. Tapi sempat minta sama orang tua. Cuman nggak. Gue juga tahu kondisi keluarga juga lagi nggak membaik karena kan semua bukan keluarga gue, karena seluruh Indonesia lagi kolaps kan. Iya betul. Tapi waktu itu akhirnya mungkin bokap gue bela-belain gue beli gitar gitu. Beli gitar di daerah Rempoa itu gitar Yamahaan, harga 80.000 apa. Itu udah menurut gue mahal banget 80.000. Gue mainin mau gitarnya Fales kayak mau enggak gue mainin aja. Akhirnya gue bawa ke sekolah, di stemin sama temen gue belajar gitar. Disitulah pertemuan gue sama musik lagi. Nah terus habis itu pas udah namanya nyolong kaset, gue suka banget. Jadi teman gue tuh bawa kaset ya. Teman gue bawa kaset nih. Iya. Namanya Riza. Dia bawa kaset, waktu itu ada kaset Oasis sama kaset Blur atau apa gitu ya. Yang gue pinjem kaset Oasis. Jadi waktu itu gue pinjem. Udah tahu Oasis sama Blur. Gue tahu Oasis. Okay. Makanya gue yang gue pinjem Oasis. Oke. Gue pinjem ya. Tapi nggak pernah gue balikin. Gue pinjam. Habis itu sorry. Orangnya masih inget gak? Enggak, orangnya kemarin ketemu terus gue mau gue balikin, kata dia ambil aja Ham. Karena lu udah punya museum sekarang. Oh keren banget. Ya udah, terus habis itu gue pinjam ya kasetnya. Sampai rumah belum gue dengerin tuh Pung. Karena gue masih sibuk main bola, gue masih sibuk nyablon. Dulu gue suka nyablon baju, jadi gue jual-jualin juga baju. Jadi baju palsu gitu. Okay. Baju AC Milan atau Inter Milan atau Juventus. Gue sablon sendiri nomor 10, nomor 9 terus gue jualin ke sekolah. Ya gitu, buat nyari duit. Nah terus, abis itu gue dipinjemin kaset tuh. Akhirnya gue puterin tuh kaset ya. Gue puterin kaset What Story Morning Glory waktu itu. Oke. Sisa Electric yang gue denger. Oke. Itu lagu pertama yang gue denger tuh langsung nempel. Hidup gue berubah di situ. Abis itu gue gimana caranya gue harus dengerin lagu-lagu yang lain. Nah Oasis akhirnya gue cari. Gue gak punya duit men. Uang gue cuma 2.000 sehari. Ya. 2.000 ongkos waktu itu cuma 200 perak ya. Pas 100 perak ya. Atau 300 gue lupa. Nah terus akhirnya gue Ketampur tuh ada suka jual-jual kaset-kaset bekas. Bekas ya betul. Dulu tuh kaset bekas harganya 3.000 atau 5.000 gitu ya. Nggak ada duit kan tetap. Jadi tangan kiri nanya, bang ini berapa? Yang tangan kanan ngambil. Zaman dulu namanya nyelot tuh. Nyelot. Cuman gue nggak tahu apa yang gue ambil. Nggak tahu apa yang gue ambil. Gue ambil aja. Ya gue akhirnya udah ngambil itu. Tapi akhirnya gue minta maaf juga sih. Pas gue ada pindah ke Blok M Square, gue bilang, ya ada yang kenalin gue, lu yang dulu ngambil kan, lu yang nyolong. Akhirnya gue bayar juga. Cuman akhirnya, tapi waktu itu gue ambil. Iya. Yang gue ambil misalnya T5 atau enggak Linkin Park atau enggak apa. Wah, gue nggak mau dengerin nih. Oke. Gue jual. Oh, oke. Gue jual dengan harga yang sama. Akhirnya sampai gue ngumpulin duit. Akhirnya gue beli kaset. Dulu tuh bukan kaset impor, kaset luar harganya 15.000 atau 21.000 gitu ya. Itu gue harus ngumpulin kaset yang gue jual itu harus banyak deh. Sampai akhirnya gue mikir, kan teman-teman gue pada punya cewek nih.
ya kan? Lu nggak punya? Nggak punya, karena gue nggak kepikiran cewek, bodo amat. Nah, tapi gini lucunya gini, Pong. Waktu teman-teman gue pada punya cewek, mereka ulang tahun dikasih hadiah sama ceweknya. Oke. Terus Valentine dikasih coklat. Nah, gue pikir, wah kayak enak juga punya cewek buat dikasih. Akhirnya gue jadian aja sama tuh cewek. Siapa kek, gue jadian aja. Pas Valentine ditanya sama cewek itu, lu mau coklat apa? Ah, gue nggak doyan coklat. Jadi maunya apa? Kasih gue kaset Oasis aja. Akhirnya dia ngasih gue kaset Oasis. Album Standing on the Shoulder waktu itu. Oke. Ya, akhirnya gue dikasih. Jadi itulah background kehidupan gue sampai akhirnya masuk SMA, lebih kenal lebih musik lagi yang jauh lebih kayak. Malah sebenarnya gue tahu The Beatles, tahu dari Oasis. Oke, berarti Oasis. Jadi Oasis itu benar-benar ya? buka pintu banget, Pung. Oasis tuh ngebuka pintu untuk semua musik. Gue dengerin The Strokes, gue dengerin Jet, gue dengerin Kasabian, Arctic Monkeys, band-band atau nggak band-band The Who, atau Paul Weller, itu semua dari Oasis. Berarti pintu membukanya itu Oasis ya. Abis pintu itu membuka. band-band Karena gue lain pinjem kaset itu tuh, Walaupun sebelumnya gue udah pernah tahu, cuma kan karena emang kita bukan siapa-siapa, beli kasetnya nggak mampu kan. Jadi kebetulan gue boleh minjem, akhirnya gue pinjem. Sampai sekarang belum gue balikin. Tapi sih keren banget maksudnya cerita ini belum ada di mana-mana sih. Makanya gue bilang, makanya Ilham mau sharing kayak gini gue juga kaget. Artinya historical dia dari SD, dari dia udah bisa jualan dari hasil gambar sendiri kan Ham tadi Ham. Habis itu lu ngomongin terus coba nakal di SMP ya. Gue gak tahu tawuran juga gak? Tawuran juga. Kacau anak tawuran itu gue disuruh. Jadi gini, sama senior, Ham, kalau lu maju gue kasih rokok. Kan gue bilang, ya gue gak ngerokok. Yaudah lah, gue kasih apapun, gue kasih mie goreng loh. Ya udah gue maju aja. Itu musuhnya anak Cimeng apa? Wah, musuh gue, pokoknya kita ngumpul tuh tawuran di Barito. Oh, di Barito, oke. Iya, di Barito ngumpul sama siapapun aja. Gue nggak tahu anak mana, anak Melawe, anak 56. Oh, anak 56. Blok M, jadi kita ketemuan di tengah. Ya. Gue waktu itu masih kelas 1 SMP, gue dipegangin ini CR. Ham bawa CR nih. Oh nggak mau ah, nggak mau gue nggak mau mutusin tangan orang gue gituin. Lu gue kasih mie goreng besok. Ya udah, bawa aja. Ham maju. Ya gitu ya, untung nggak kenapa-napa sih. Aduh. Cuman gue baret sekali di sini. Lu kalau lihat nih ada luka nih. Mata. Iya, karena yang gue inget dari bokap gue adalah ketika lu berantem, jangan sampai kelihatan lu takut. Oke. Ya udah, gue inget itu, gue berani terus. Gue pikir kalau gue nggak kelihatan takut, tuh orang bakal kabur. Iya. Nggak tahu lawan gue itu adalah preman. Jadi waktu itu kalau nggak salah anak Melawai itu punya preman gitu. Iya, anak-anak bayaran biasanya anak-anak gembel kalau bahasa gembel. Iya gitulah, dibayar yang mabuk gitu, megang SR, majuin. Ya gue majuin juga. Dia nggak mundur. Wah, gue udah deket banget, disabet gue kena muka nih. Nih berdarah dong sih. Wah ini lu lihat kan ada bekas lama lah. Ya liat. Tipis lah gitu. Untung nggak kena mata sih. Iya makanya untung banget gak kena mata. Udah sih. Habis itu besok. Wah ini bagus nih Ilham nih, tapi besok jangan nekat lagi ya. Biasanya gitu. Kalau anak-anak tawuran gitu dites dulu, tes nyali ibaratnya. Nah itu gue tawuran itu cuman di era-era itu doang. Tapi habis itu pas udah kelas 2, kelas 3, udah nggak punya senior kan, udah nggak tawuran gue. Karena udah ngapain gue tawuran juga. Iyalah. Artinya lu tahu musik tuh dari SMP ya. Terus lu pertama kali kan udah setelah tahu musik, terus lu pertama kali manggung, artinya bener-bener lu bikin band atau manggung itu kapan? Gue manggung tuh SMP itu juga. Jadi waktu itu SMP itu juga tuh gue manggung di studio daerah Bungur ya. Daerah Bungur tuh studio yang bau apak banget. Kebayoran ya? Pokoknya studio punk lah. Studio punk gitu. Ya gue ke studio itu. Itu waktu itu studio harganya cuma 10.000 apa 12.000 ya. Kita patungan sama anak punk gitu gabungan ya. Itu gue kenal studio musik itu mau lagu-lagu apapun. Jadi waktu itu gue lagu-lagu dari ini Pung. Dari MBS, lu tau gak MBS? Tahu. Jadi apa namanya? M-Book. Ah ya, musik ya. Jadi ada teman gua yang punya duit ya. Gue beli MBS ya. Kalau itu kan MBS setiap keluarnya setiap weekend atau apa gitu ya. Jadi ya udah gue mainin dari halaman 1 sampai halaman terakhir tuh MBS, mainin aja mau lagu coklat kek, lagu Westlife kek, lagu apapun gue mainin aja. Tapi gue selalu nyari lagu-lagu ini nih yang gue suka. Gue nemu The Verve nih. Gue mainin. Gue nemu Oasis nih, waktu itu tahun segitu tuh lagi eranya ya Oasis awal bang, Blur awal sih. Ya Ocean Color Scene juga waktu itu. Itu pertama kali lu mainin lagu Oasis apa? Lagu Oasis yang gue mainin ya gampang sih, lagu-lagu kayak era-eranya What Story Morning Glory sama Def Leppard Maybe sih, kayak Live Forever. Oke. Ya, tapi gue baru kenal dalemin Oasis itu ya itu setelah gue punya MBS nih. Cover depannya Noel Gallagher ya. Lagi akustik itu. Itu ada lagu Talk Tonight. Kalau sekarang gue baca itu liriknya ngaco banget. Liriknya benar-benar ngaco banget. Jadi benar-benar
Sitting on my own, chewing on the bone. Itu bener-bener, tapi bukan tulisan itu. Jadi dia bener-bener kayak sitting on my own gitu-gitu. Iya. Dan waktu gue kecil gue mainin itu. Terus pas gue kemarin lagi, pas udah besar ya, pas gue lagi misalnya ada media yang datang ke museum kan, Mas Ilham liatin dong majalah-majalah yang aneh ya. Udah gue keluarin yang nostalgia gue. Pas gue buka, ngaco banget ya liriknya. Jadi emang bener. Tapi emang era itu, era tahun 90-an tuh emang kita kan dengerin lirik itu kan, apa yang kita denger kita catat kan. Iya betul. Dengar kita catat karena nggak ada internet kan. Makanya jadi feeling aja, oh ya ini syuting kok tulisnya begini gitu kan. Iya, gue juga ngelakuin itu sih buat lagu-lagu yang lain sama. Cuman baru sadar sekarang itu dipublish lagi kan. Malu-maluin sih. Tapi itu jadi rare. Iya rare banget. Itu lo harus nyari sih. Itu covernya depannya Noel Gallagher sih. Iya itu gue kenal musik, main gitar apa awal-awal di situ. SMP juga tuh. Tapi manggung di depan orang banyak kayak manggung gue di perpisahan. Oh perpisahan. Jadi perpisahan sekolah. Waktu itu gue bawain Oasis sama Naif. Oke. Jadi sekarang yang drummer gue dulu manggung, sekarang drummer di upstairs. Wis, drummer di upstairs. Aji Gajah gantiin Benny ya. Iya. Jadi sekarang drummer di upstairs. Dulu tuh ngeband sama gue, bawainnya Naif sama Oasis. Oke. Oasis yang gue bawain kalau nggak salah waktu itu perpisahan itu Stand By Me ya. Wis. Standar banget sih Stand By Me karena waktu itu cewek gue kalau nggak salah, bukan cewek sih, temen cewek gue pada bawain apa Oasis, Stand By Me dong, Stand By Me. Ya udah bawain Stand By Me. Tapi lu nyanyi juga tuh? Gue nyanyi juga. Karena kan gue belum bisa main gitar banget waktu itu. Oke. Orang gitar gue aja gitar apa sih namanya? Gitar Yamada ya namanya, bukan Yamaha, Yamada ya. gitar ini ya, gitar KW-an ya. Ini lebih bagus, gitar KW Yamada itu gue dibeliin sama bokap gue di Rempoa 80.000 itu udah. Gue yakin banget tuh bokap gue waktu beli itu juga udah habis-habisan pasti. Karena hidup kita susah banget sih waktu itu ya. Lu sempat merasakan, maksud gue merasakan di level bawah gitu Ham, dan itu lu struggle sampai sekarang. Gue lihat lu gitu ya, maksud gue nggak nyangka sih artinya. Gue kalau lu nggak cerita gini gue nggak tahu Ham. Karena gini Pung, sebenarnya yang struggle itu, yang down itu bukan gue, orang tua gue, kan gue masih kecil. Gue masih anak-anak, masih belasan tahun lah gitu. Apa sih kita ngerti struggle? Waktu itu gue cuma mikir, pokoknya kalau gue bisa malam minggu ke Pondok Indah, PI Mall waktu itu nyebutnya. Kalau gue bisa ke PI Mall bagus nih. Cuman ya gitu, bokap gue gak ngasih apa-apa, nyokap gue. Jadi, tapi gue ngerasain yang namanya itu nyolong kaset. Karena butuh kenakalan. Karena emang kepepet. Nah itu namanya orang kepepet pasti gitu. Terus naik bus, kalau nggak ada duit ngamen. Jadi gue ngamen nih. Gue ngamen dari Lebak Bulus sampai Pondok Indah. Lu sempet ngamen berarti? Ngamen aja udah. Sendiri? Sama teman gue. Oke. Jadi kalau pagi-pagi kan gue berangkat dari Ciputat kalau ke Mestik itu gue berangkat jam 5 pagi Pung. Karena kalau gue berangkat 5:30 udah penuh, pasti ada pengamen. Apa naik patas di situ? Enggak, gue naik gue dari Kopaja atau naik P21 sih. Iya betul, gue. patas 21. Iya P21 betul. Yang udah bobrok banget yang asap. Nah, itu kalau gue berangkat agak siangan, gue dipalak nanti. Soalnya ada isi tukang palak semua. Jadi gue berangkat agak pagian. Terus pas naik, ya gue ngecek aja, gue ngecek apa yang besi-besi itu tuh tek gue nyanyi aja. Ntar habis itu duduk. Jadi kan nggak dimintain uang juga. Oke. Terus kalau gue punya banyak duit sedikit, gue pulang naik ini patas 45. Oh iya 45. 45 itu AC. Jadi kalau lu nanya era bawah gue, sebenarnya itu bukan gue sih, itu orang tua gue. Karena kan kita baru grow up sekarang kan. Cuman ya gue ada di merasakan itulah. Gue ada di rasa itu, di mana yang kita benar-benar yang kayak makan nasi itu cuma pakai telur ceplok, itu juga dibagi. Terus habis itu sarden juga sama, pokoknya makanan instan. Terus kalau namanya ke Hero, wah gila, gue ngeliat susu dingin tuh kayak enak banget, cuman nggak berani minta gue. Iya. Gitu. Pokoknya anak-anak era itu tuh ngeliat Hero, demen banget tuh main ke Hero. Pokoknya itu gara-gara Krismon deh, tuh ngehe banget tuh. Krisis moneter. Itu Krismon gila banget men. Gue sampai pindah rumah, sampai udah nggak ada apa-apa, sampai kita pindah rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa gue. Itu benar-benar orang tua gue habis-habisan. Cuman gue salut adalah mereka nggak kelihatan susah. Jadi emang kita nggak punya apa-apa, kendaraan nggak punya. Jadi kalau lu taunya gue sekarang atau teman-teman yang lain taunya sekarang, wah Ilham udah keliling dunia nih Ilham. Ya terserah lu sih, cuman yang tahu gue teman-teman gue tuh pasti dia tahu banget tuh hancur-hancurnya gue tuh. Tapi bener-bener gue respect. Maksudnya gue makin respect gini ya. Oh Ilham tuh ternyata memang bukan ujuk-ujuknya langsung lu bisa keliling dunia atau bisa kenal dunia internasional yang lain lah ya. Artinya lu juga tahu dari bawah gitu ya Ham. Ya tahu lah rasanya lah. Terus titik balik Ham dari itu kan lu era SMP ya, SMA. Itu titik balik sampai lu bisa kayak sekarang gini. Ibaratnya lu ibarat sekarang gue tahu lu ngoleksi gak cuman barang-barang Oasis. Kayak gitar pun lu banyak lu koleksi kan. Iya, titik balik ya. Wah, gue lama tuh Pung. Jadi dari era Krismon itu ya, 98 zaman-zamannya gue tawuran demi mie goreng. Terus bayangin gue tawuran demi mie goreng. Terus habis itu
gue nyolong kaset demi bisa beli kaset. Kalau lu ngomongin titik balik, itu dari era Krismon itu titik balik gue mungkin hampir lebih 10 tahunan kali ya titik balik ya. 10 tahun ya. Jadi ketika nyokap gue mungkin waktu itu pekerjaannya udah lebih baik, dan gue waktu itu masuk SMA-nya juga gue masuk SMA waktu itu masuk SMA Texas gue. Texas 46 tahu ya. Gue masuk sana alasannya tau nggak lo Pak? Karena supaya gue bisa nginep di rumahnya tante gue, karena gue nggak mau keluar ongkos. Oke. Karena ongkos dari itu kan kita kan udah tambah besar ya Pung ya. Jadi gimana caranya gue ngakalin ongkos ketika yang lain jajannya itu udah 10.000. Oke. Jajan gue masih 3.000 waktu itu, 3.000 5.000. Itu pun udah habis-habisan banget. Jadi gimana cara ngakalinnya? Ya udah gue masuk Texas 46. Karena rumah nenek gue tuh di belakangnya. Nah, nenek gue di situ punya rental PS. Oke. Jadi supaya dapetin uang lebih gue taruhan PS. Jadi gue taruhan WE atau enggak taruhan Smackdown. Kita ngomongin titik balik ya. Akhirnya masuklah gue ke titik balik gue. Ini kenapa modal gue. Jadi semua modal-modal lama gue itu gue jadi modal dari mental. Pertama mental sama pemikiran. Jadi ketika gue udah masuk titik balik itu ketika gue masuk kampus, gue bisa masuk Trisakti waktu itu. Oh, Trisakti. Wah anjir, gue ngerasa masuk Trisakti udah kayak dewa banget. Gila men, gue bisa masuk universitas salah satu yang universitas anak-anak gedongan. Iya. Gue udah mikir, wah gue keren banget lah zaman lu. Keren banget pas Trisakti. Gue mikir, bukan itu, gue mikir, wah gue bisa duitin macem-macem nih. Otak gue udah gitu ya. Otak gue udah bisnis karena dari kecil kan gue udah bisnis kan. Iya, iya. Dari waktu gue kecil waktu gue SD gue pernah jualan ini cat rambut. Yang maskara gue jual. Jadi gue kerja sama tante gue. Oke. Tante gue beli di Mestik, supply ke gue jual maskara. Tapi kan harusnya maskara ya atau apa gitu ya. Gue jual ke anak-anak buat ngecat rambut. Jadi waktu istirahat, abis istirahat bel istirahat, pas guru masuk rambut-rambut anak-anak pada ungu semua. Gue doang yang enggak, ya udah gue yang kena kan. Jadi pas gue masuk Trisakti, pikiran gue itu titik balik gue. Wah gue bisa masuk Trisakti nih. Perjuangan orang tua juga sih. Walaupun di situ juga akhirnya pas-pasan. Akhirnya ya udah gue akhirnya di situ nyari uangnya adalah gue ngerjain tugas. Jadi kalau tiap tugas lembar A4 itu gue jual. Misalnya lu tugas lu ada apa, gue jualin, gue bikin, lu bayar deh gitu. Oke. Lu jurusan apa gitu ya? Desain. Anak desain. Gue anak desain. Gue masuk jurusan DKV. Oh, DKV. Nah itu titik balik gue. Jadi di situ perekonomian udah membaik. Terus abis itu ya gue harus ngejar nilai yang bagus karena gue di situ udah punya visual. Ketika gue berumur 20 tahun, gue harus punya pemikiran gimana caranya di umur 30 tahun gue bisa leha-leha. Gue udah gak mikirin 50 tahun, 40 tahun. Pokoknya gimana caranya umur 30 tahun gue bisa leha-leha. Akhirnya pas di kampus itu udah, gue benar-benar serius tuh. Oke. Nyari kerjaan, gue kerja juga di advertising. Oke. Kerja di advertising segala macam. Nah itu titik balik gue. Akhirnya punya uang sendiri. Dan gue pergi ke Singapura buat nonton konser Oasis. Itu dari hasil kerja sendiri ya? Gue malah mau jual rambut tadi ya. Kan rambut gue gondrong. Tadi gue sempet jual di Kaskus. Dijual rambut 30 cm. Seriusan lu? Iya. Lu lihat aja di Kaskus kayak masih ada. Jadi dijual rambut 30 cm 2 juta deh. Karena gue pikir rambut asli kan. Karena rambut gue gondrong. Iya itu gue. Karena alasan rambut gue gondrong adalah gue mau ngirit, gue gak mau potong rambut. Karena kalau gue potong rambut kan mahal. Jadi gue irit aja. Gue gak potong rambut 3 tahun 4 tahun tuh. Di kampus gue gondrong sendirian. Akhirnya pas Oasis ke Singapura, wah gue gak punya duit lagi. Ngerjain tugas orang gak dapet lagi. Udah gue buka di Kaskus, dijual rambut 30 cm. Hubungin Ilham. Gila. Ada yang nelpon gue salon. Kayak salon-salon benches gitu. Pokoknya gitu deh. Halo, ini Ilham ya gitu-gitu ya. Jual rambutnya asli nggak? Asli mbak. Gue bilangnya mbak kan. Padahal suaranya ngebas gitu kan. Yaudah kita ketemuan yuk. Wah ketemuan gak mau gue. Enggak ketemuan. Terus ditawar sama dia. Gue buka 2 juta Bung. Ya buka harga berapa Mas Ilham? 2 juta rambut. Wah Mas Ilham buat kita murahin dong. Yaudah buat mbaknya berapa? Dia minta 20.000. Bodoh amat gak mau. 20.000. Lu gila. Dari 2 juta ke 20.000. Udah. Akhirnya gak kejual. Cuman akhirnya gue dapat kerjaan. Oke. Gue kerjaan, gue terbang Singapura. Gue nonton Oasis. Di situ pilihannya adalah Oasis kan bubar tuh. Di situ pilihannya adalah gue jadi kolektor Oasis atau gue ngeband bawain lagu Oasis. Akhirnya lu pilih yang mana tuh? Akhirnya gue jadi kolektor. Karena kan gue udah punya modal barang-barang curian gue kemarin kan. Aduh, kacau. Tapi keren. Ini ekstrim sih maksud gue. Gue baru denger juga ada
Tapi gue jujur Bung, maksudnya mau jual rambut ya buat nonton konser. iya nonton Oasis itu ada di Kaskus, lu cari aja. Dan itu ada yang nawar lagi. Ada yang nawar. Gue bener gak nyangka. Bayangan gue lu. Ya semuanya ada semuanya, lu buka Kaskus ada, teman-teman gue lu tanya bener semua, maksud gue nggak ada yang gue tutupin juga karena lu juga nanya gue backstory gue kan. Iya betul. Yang nggak pernah gue ceritain anak-anak juga. Abis dari situ Setelah lu kan kuliah di Trisakti ambil jurusan DKV, terus lu juga udah bisa ngasih uang sendiri ya. Itu gue sebelum itu udah ngasihin uang. Ya. Itu lu kerja part time? Kerja apapun gue, serabutan. Jadi ada orang kerja waktu itu gue kenal, ada orang senior gue ya. Bukan senior di kampus, jadi orang lebih tua gitu. Karena kan gue dari dulu udah kenal, nah ini jadi modal gue. Karena gue selalu main sama orang tua. Orang lebih tua, misalnya 10 tahun, 15 tahun lebih tua. Dia kerja di agensi nih. Terus dia bilang sama gue, Ham, lu bisa bantuin gue buatin poster buat Unilever nggak? Misalnya, clear, sampo clear. Gue lagi ada deadline nih. Dia kerja bisa-bisa. Ya udah gue kerjain. Gue dibayar 100.000 pego gitu-gitu. Dan itu rutin. Terus teman-teman kampus gue juga, Ham, kerjain tugas gue dong. Ya udah deh, kan dia datang ke rumah gue nih. Ya udah dia cuman leha-leha begadang-begadang, gue yang ngerjain. Gue dapat gocap. Jadi gue gitu-gituin deh. Ya udah hampir semua anak-anak gue kerjain. Oke, jadi lu freelance jadi tenaga ahli juga ya? Tenaga ahli. Tenaga kepepet. Kalau ada yang kepepet hubungin gua. Tapi lu masih di Molek Land, Ham? Sorry, masih di Molek. Itu nah, di situ pas ini ekonomi udah membaik nih. Ekonomi membaik. Eropa waktu itu udah kena krisis juga tuh 2008 ya, 2000 berapa ya? Tapi nyokap gua udah naik terus posisinya. Terus bokap gua juga udah membaik juga kondisinya. Terus habis itu kita udah pindah ke Sudirman. Ke pusat. Oh, udah pindah berarti ya? Iya. Udah pindah lagi, tapi yang di Molek Land akhirnya rumah keluarga gitu. Terus dan gue lebih deket lah ke Trisakti juga pada akhirnya. Jadi itu titik balik lah. Akhirnya dari situ di Molek lu bikin museum lah. Itu ceritanya gimana? Kalau museum itu ini masih ini gue lulus kuliah ya. Gue lulus kuliah. Gue diterima kerja tuh. Gue langsung terima kerja waktu itu. Podo amat, pokoknya sebelum gue lulus tuh gue udah apply kerja. Sebelumnya tuh gue udah kerja di agensi juga di Lowe, di Blok M. Wow, keren. Ya, gue kerja di situ. Ya. Cuma sebentar doang, nggak kuat gue, karena ada yang meninggal kan, sakit kuning atau apa gitu. Terus nggak kuat gue, nggak ada waktu juga gue kan. Udah akhirnya gue apply di perusahaan bergerak di bidang bisnis. Jadi gue anak desain, masuk ke kantor bisnis, tapi untuk urusan kreatifnya. Nah di situ gue udah digaji nih, gaji udah proper, gaji udah lumayan lah, gaji ya kan. Terus udah punya uang sendiri. Akhirnya gue bilang sama bokap nyokap gue udah punya uang sendiri, boleh nggak kalau misalnya kamar yang di atas kan biasanya ditempatin buat saudara-saudara gue nih. Tapi kan saudara-saudara gue juga jarang kan. Boleh nggak kamar yang di atas itu gue jadiin ruangan koleksi gue, karena kan daripada berantakan gue bangun koleksi gue tuh. Nah terus pas gue bangun koleksi itu, teman-teman gue sering ada yang nginep, Pung. Jadi teman-teman gue yang pada belum kerja tuh masih pada nganggur. Kalau weekend ke tempat gue. Jadi kita habis misalnya, pokoknya gue Sabtu Minggu gue traktir semuanya. Pokoknya gue kalau punya doku, teman-teman gue traktir semuanya. Pokoknya tiap minggu malam minggu, pergi sama gue traktir loh, deh. Sampai abis itu nginep di tempat gue. Nah, pas di saat itu teman-teman gue ada nyeletuk, Ham, koleksi lu udah banyak banget ya. Karena kan gue udah itu udah banyak berarti ya koleksi lu. Karena kan gue udah punya uang sendiri. Udah banyak itu di atas 2005 2006 tuh gue udah banyak koleksi gue karena gue udah punya uang sendiri. Tapi lu belum sempat keluar ya, masih di Indonesia ya? Belum. Nah, terus abis itu udah banyak teman-teman gue bilang nyetuk, Ham, kalau kayak gini sih lu buat museum aja. Gue digituin. Terus gue pikir, gila lu museum, nggak mungkin men. Masjid aja baru ada 2 di sini. Lu pikir buka museum musik siapa yang datang ya kan? Masjid aja baru 1-2 gitu deket rumah gue. Akhirnya udah. Habis itu gue udah di sana di pekerjaan gue itu udah mulai membaik lah. Terus gue ketemu orang-orang, Pung. Gue ketemu kayak pelaku bisnis. Jadi tuh gue ketemu startup waktu itu. Nah di sinilah gue bergelut di dunia baru gue. Jadi gue waktu itu ketemu anak-anak startup yang waktu itu gue ketemu sama Kaskus juga. Waktu itu Kaskus lagi apa banget 2010-an tuh. Iya, Kaskus. Lagi dipandang banget kan. Terus Gojek belum ngetop tuh. Waktu itu gue udah pernah interview dia mereka juga kalau nggak salah. Terus beberapa lah pelaku bisnis startup itu yang ngebuka mata gue tuh, Pung. Akhirnya gue mikir, wah kalau kayak gini nih ada peluang baru nih, peluang bisnis. Pokoknya dari kepala gue tuh sih udah bisnis terus kan. Ya udah deh, gue cabut dari kantor. Padahal kantor gue itu adalah kantor konsultan bisnis. Karena gue udah dapat ilmunya. Karena sehari-hari gue tuh kerjaan gue adalah ngedengerin audio bisnis,
gue edit, gue tampilin di presentasiin. Terus abis itu gue interview juga. Jadi gue kerja gue walaupun di konsultan bisnis, gue ngerjain apapun aja yang berhubungan sama kreatif. Akhirnya di situ gue ada kesempatan untuk kuliah S2 master di Inggris. Oh oke. Dari situ berarti ya? Dari situ. Jadi karena nah itu lagi, jadi semua terkoneksi gitu. Jadi karena gue terjun di dunia konsultan bisnis, pikiran gue kebuka. Jadi tabungan gue udah arahnya udah ke untuk hidup ya. Terus gue ada peluang waktu itu dapet kampus di London waktu itu di Inggris. Ya gue ambil aja walaupun di mana kek kampusnya gue ambil aja. Itu tahun berapa Ham? 2013 ya, 2013 ya. 2013 itu gue dapet kampus di London. Itu gue berangkat, duit gue di kantong cuma ada 5 juta. Wow. Nggak ada uang apa-apa. Jadi gue hampir tidur di jalanan. Gue mikir boleh izin sama nyokap bokap? Ya gue bilang ya pokoknya ini nyokap bokap gue support. Karena kalau nyokap bokap gue itu lebih support di urusan pendidikan. Nyokap gue tuh bisa bela-belain anaknya atau saudara-saudaranya disekolahin sama dia dibanding lo ngurusin koleksi dan segala macam. Makanya kalau koleksi itu gue murni gue sendirian tuh. Oke. Itu apa yang lo lihat itu semua murni apa yang gue beli dari uang gue sendiri dari gue kecil. Nggak ada gue minta sama mereka. keren. Sampai gue punya museum sekarang. Nah terus ya akhirnya gue terbang ke London. Kalau pas di London itu jadi lucunya adalah ketika gue nyampe di London itu gue belum dapat tempat tinggal. Karena ketika anak-anak yang lain itu bisa dapat tempat tinggal di dorm ya. Di dorm tuh apa sih kayak untuk mahasiswanya itu asrama gitu. Asrama gitu. Gue nggak punya karena kemahalan buat gue. Karena di situ kan rata-rata 700 pound sterling sampai 1000 pound sterling gitu ya. Okay. Di atas itu. Sedangkan gue nggak punya uang pada saat itu. Jadi yang penting gue terbang dulu, diterima di kampus. Karena kan IP gue tinggi nih Pung waktu Trisakti, ya kan. Jadi gue dapet diskon. Jadi diskonnya gede. Akhirnya gue ngambil lah tuh kuliah jurusan bisnis internasional. Jadi gue jadi nyampe di London tuh uang gue tuh terbatas Pung. Terus gue bilang sama orang tua gue udah pokoknya tenang aja. Karena gue tahu. Karena sebelumnya tuh gue udah pernah terbang ke Inggris juga waktu itu buat survei. Sebelumnya berarti udah pernah? Udah pernah. Jadi itu gue survei doang. Cuman yang benar-benar gue tinggal itu 2013. Sebenarnya itu gue udah kesana. Tapi nah di London itu pas gue tinggal itu, jadi pilihan gue adalah gue tidur di jalanan atau gue tidur di rumah orang. Nah waktu itu gue tidur di jalanan nih. Jadi waktu itu gue tinggal di jalanan gitu. Gue nyampe lah di daerah Finchley Central. Itu daerah dekat kampus gue London. Pokoknya gue yang penting kesana dulu. Terus gue lihat di papan iklan. Jadi ada papan iklan gitu di supermarket tuh biasanya ada mobil dijual, rumah dijual, lowongan kerja dan lain-lain gitu segala macam. Terus gue lihat, gue catetin satu-satu rumah yang disewain. Akhirnya gue teleponin salah satu. Akhirnya dapet lah gue rumah di deket situ. Terus gue bilang di daerah mana ya? Pokoknya dia nunjukin lu kalau naik ini itu pokoknya banyak banget kan. Karena gue nggak ada doku kan, gue jalan kaki akhirnya. Gue jalan kaki. Nah, gue nenteng kasur tuh karena gue dapet kasur dari homeless. Dia nanya sama gue, "Lu datang dari mana? Kok lu nggak punya apa-apa?" "Iya, gue ngerantau aja nih, gue nyari kuliah." "Wih, gila lu kuliah ya." Terus dia bilang, "Nih kalau lu ada kasur tuh dekat tempat sampah gitu, dekat tempat sampahnya. Ada orang kan kalau di London itu suka naruh barang bekas di luar rumah, bisa lu ambil." Oke. Jadi ada kasur waktu itu. Akhirnya kasur itu gue ambil. Gue tenteng tuh kasur. Jadi kasur single, gue tenteng, gue bawa. Terus pas gue ketemu sama landlord gue, ditanya sama landlord gue, "Lu ngapain bawa kasur?" Ya gue bilang kalau gue gak dapat rumah, gue tidur di jalan. Udah hampir tidur di jalan gue. Tapi udah pernah saya ngerasain tidur di jalan? Iya udah. Akhirnya gue dapet tapi gak lama. Akhirnya gue dapet. Pas gue dealing, di sini nih poinnya nih. Gue bilang sama dia, gue keluar nih isi kantong gue. Ini uang gue cuma segini, tapi gue janji gue bisa bayar lagi nanti. Karena kan gue selalu muter otak kan. Akhirnya pas gitu dia bilang sama gue gini, "Ya udah, lu bayar dua kali sebulan. Jadi per 2 minggu bayar." Akhirnya gue bayar tiap 2 minggu. Akhirnya bisa dah ketutup. Karena di situ era struggling gue. Jadi gue tuh ada 2 era struggling gue waktu gue kecil sama pas gue di London struggling gue. Karena di London sendiri lu memang pure sendiri ya? Nggak ada yang lu kenal ya? Kagak ada yang gue kenal. Gue juga gak ketemu anak-anak Indonesia juga. Gak ada juga? Gak ngumpul-ngumpul gue. Tapi akhirnya pas di kampus pasti ada teman kan akhirnya kan? Akhirnya itu. Jadi gue di kampus gue pasti datang ke perpustakaan. Karena di perpustakaan selalu ada yang ngasih gue coklat. Jadi gue kan gak punya uang nih, gak punya makanan juga kan. Jadi gue makan gue cuma kentang doang Pung. Lo yang tadi lu kasih ke gue tuh kentang. Itu makanan gue tiap hari selama seminggu. Cuman sekali gue makan sehari. Gue cuma makan kentang doang sehari. Di London karena mahal banget kan semuanya. Kentang itu cuman harganya 3 pounds 60.000. Itu jatah gue makan 60.000 dalam waktu 1 minggu. Itu orang tua lu tahu tuh kondisi gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Gue nggak pernah cerita juga. Tapi akhirnya tahu juga sih. Cuman jadi gue
di London itu di kampus, gue ke perpustakaan, gue ketemu orang-orang, gue bantuin, misalnya dia bantuin gue buatin jurnal dong. Jadi kalau dia nyari-nyari jurnal, gue bantuin tuh nyari jurnal, gue kasih ke dia. Biasanya yang loyal itu orang-orang India sama orang-orang Arab. Oke. Itu orang-orang yang loyal sama gue. Dari situ juga gue kenal judi itu. Nah, gara-gara judi gue punya duit banyak. Nih yang ini jangan ditiru deh, jangan judi. Oke. Tapi judi bola. Oh jadi bola, oke. Jadi World Cup kan. Oh ya, oke. Jadi taruhan maksudnya taruhan langsung apa taruhan online? Jadi gini, di kampus itu gue nggak tahu sama siapa, pokoknya kita duduk di kampus, ada TV besar gitu, ada kursi, lu taruh tuh duit tuh, yang dapat taruhan ambil semuanya. Ya udah gue nggak punya duit macam-macam, gue kasih receh aja, gue taruh receh. Ilham lu udah tuh duit gue ya, udah. Gue menang, gue dapat 3.000 pounds itu 60 juta gue dapat. Abis itu gue langsung ke City men, gue langsung ke Manchester City, gue beli baju bola, gue beli vinil, gue puterin uang gue jualin lagi ke Indonesia dan lain-lain. Oke. Dari situ titik balik gue karena gue menang judi. Karena modalnya cuma uang receh, dapat 60 juta gue. Itu yang pertama ya. Tapi gue juga kalah banyak juga. Oke. Jadi gue cuma modal receh, gue menang 3.000 nih, 3.000 pounds. Abis itu besoknya ada taruhan lagi, gue taruh lagi. Tapi kan kadang menang, kadang kalah. Kadang-kadang taruhannya konyol, Pung. Siapa yang golin nih? Misalnya pertandingan semifinal, yang golin siapa? Kalau lu nggak dapet ya uang lu hilang. Jadi bukan skor, jadi taruhannya asal-asalan. Jadi judi apa sih? Judi asal-asalan gitu loh yang kayak. Tapi kan judinya sama orang-orang ini, gue pun anak-anak kampus yang notabene yang benar-benar yang orang-orang berada. Mereka bisa naruh 100 pounds, 3.000 pounds. Gue cuma naruh koin doang, mereka nggak ngecek juga. Yang penting gue dapet, gue menang, gue ambil. Gitu. Tapi di sana lu kan gue lihat ya, misalnya sampai sekarang gue ngeliat lu no alkohol ya? Alkohol masih? Gue nggak, karena kalau gue minum sebanyak-banyak ya, mendingan gue ngoleksi sebanyak-banyak ya. Nah, artinya nggak di sana di London sendiri lu, maksudnya doyan gitu juga? Nggak, gue nemenin aja. Nggak punya duit gue, minuman 5 pounds pun, 100.000 men. Oke. Pokoknya lu kalau ngomongin gue bukannya gue gimana, emang gak ada duit. Tapi pas gue loyal, wah itu abis sudah. Udah pesta abis-abisan deh, maksudnya party emang sudah martian. Ya udah borong apa aja. Terus gitu. Pas lu selesai di sana artinya udah selesai kuliah lu balik lagi ke Indonesia kan ya? Iya, tapi itu agak lama tuh gue balik ke Indonesia karena gue di sana bisnis gue. Oh iya, sorry. Lu di sana berarti gue sempat bisnis dulu di sana. Jadi gue ngebuat company waktu itu. Nah, di sini nih. Titik gue tuh, jadi gue buat company. Gue punya peluang. Gue lagi di Inggris nih. Gimana caranya gue bisa ngekspor barang-barang ke luar Inggris, ke Amerika, ke Argentina, ke Chili, ke Indonesia termasuk Singapura, Malaysia. Ini kan butuh orang kan. Nah, gue bisa, apalagi gue ngerti. Jadi waktu itu gue sempat bilang, kalau ada yang mau gue bantuin untuk ngekspor barang dari Inggris, gue bantuin. Fee-nya terserah lu. Ada yang ngasih gue fee, ada yang enggak. Pokoknya gue ngebantuin. Itu akhirnya gue ngebuat perusahaan di situ. Gue ngebuka perusahaan gue sendiri untuk ekspor dari London. Terus itu gue sempat lama tuh di situ. Tapi kuliah gue untungnya jalan. Pas gue ada kesempatan balik Indonesia, gue mikir kayak gue seenggaknya harus jalanin mimpi gue nih. Karena gue punya mimpi. Mimpi gue adalah gimana caranya sebelum umur 30 tahun atau pas 30 tahun gue udah bisa leha-leha. Jadi ya itu gue kejar. Jadi yang namanya gue penghasilan gue tuh pernah up and down. Jadi gue pernah zamannya waktu gue di London sampai uang gue cuma ada 5 juta di kantong untuk hidup selama 1 bulan, which is gak mungkin. Sampai gue punya penghasilan sebulan itu seminggu gue bisa dapetin 80 juta waktu itu. Wow, itu dari bisnis yang tadi lu bilang? Iya, jadi bener-bener gue harus ngejar mimpi gue. Karena buat bertahan hidup kan. Karena kan gue sama keluarga gue kan kita udah dibiasain untuk mandiri. Iya. Itu menarik banget. Terus kalau ngomongin bisnis di UK, itu kan lu orang Indonesia ya, Ham? Iya. Itu lu susah gak sih? Susah sih, karena gue harus nyari network. Jadi network gue adalah kolektor-kolektor. Jadi kolektor-kolektor ada yang kenalin, ini Ilham bisa bantuin, Ilham bisa bantuin. Dari mulut ke mulut ya, relasi ya. Sampai gue supply barang ke satu seller, misalnya ada seller sepatu Adidas gitu ya. Ham bisa masukin 50 barang gak? Bisa, gue masukin 50. Ham, vinil waktu itu Pasar Santa lagi buka vinil. Oh iya, rame. Ham, masukin 200 vinil. Waktu itu salah satunya Seringai. Seringai gue dikontak. Ham, Seringai buat vinil nih. Bisa gak numpang di tempat lu? Sikat men, taruh. Lu tahu kamar gue kan kecil banget ya. Kamar gue kecil.
Itu vinyl seringnya itu ada 3 atau 4 box itu di kamar gue tuh. Udah sampai kotaknya hancur-hancur tuh waktu itu. Terus habis itu dikirim lah buat seringai. Terus habis itu Naif. White Shoes apa kalau nggak salah White Shoes. Ada David ya kalau nggak salah. Gue nggak tahu vinilnya udah rilis atau enggak. Cuman pokoknya ada Naif atau White Shoes gue lupa. Vinilnya ternyata sampai sekarang nggak ketahuan tuh siapa yang order. Jadi di order dibuat di Prancis atau di mana dikirimnya ke alamat gue. Jadi pas gue nerima, kok ada vinyl ini, siapa yang ngontak ya? Oke. Gue kirim aja terus Malik. Itu salah satu juga yang nitip-nitip sama gue tuh. Jadi semuanya gue bantuin. Apapun, ada yang nitip ban bekas kek, motor kek, ada spare part Vespa kek, apapun lewat gue. Oke. Jadi makanya jadi di situ tuh. Jadi makanya orang-orang Indonesia pun taunya ada Ilham di UK gitu. Iya. Banyak juga orang-orang yang terbantu di Indonesia malah. Iya. Akhirnya gue bantuin juga sih akhirnya. Oke. Jadi gue ada warehouse di sana. Oke. Jadi ngirim ke warehouse gue. Nanti dari warehouse gue kirim ke Indonesia. Jadi walaupun gue di sini nggak masalah. Jadi gue punya warehouse di London, di Prancis masih ada. Jadi sekarang tuh kalau lu mau nitip apa-apa bisa gue bantuin. Cuman karena pandemik jadi agak susah sekarang. Makanya kayak waktu itu kita di grup juga ada. Lu siapa yang mau nitip ini ya barang ini? Iya. Jadi gue bantuin aja. Terus kalau fee suka-suka aja lu mau ngasih gue fee silakan enggak. Cuman kalau yang partai besar biasanya gue kasih fee. Oke. Terus ini balik lagi ke apa namanya, setelah pendidikan lu di London selesai itu kelar ya di sana ya? Kelar akhirnya. Itu. Karena gini Pung, gue kelarnya adalah gini, gue ada satu mata kuliah nih, mata kuliah gue drop karena gue satu grup sama anak-anak yang males. Nah anak-anak yang males itu ketika mereka gagal, failed, mereka bisa ngulang lagi. Gue nggak mungkin karena nggak ada budget gue, nggak ada budget. Jadi akhirnya ya udah lulus aja deh, yang penting master gue lulus. Akhirnya gue sekarang dapat tapi nggak pernah gue pakai tuh gelar gue. Kenapa? Nggak suka gue. Gue sampai sekarang nggak pernah pakai gelar dimanapun. Mau gue ada conference kek, mau ada kawinan kek. Waktu gue kawin nggak ada gelar-gelaran. Mau ada undangan presentasi, gue nggak pernah nyantumin gelar gue. Padahal gue punya banyak gelar, emang gue nggak mau masukin. Nggak penting tuh, ngapain sih lu gelar-gelaran gitu? Manjangin nama-nama doang. Nama gue udah panjang, dipanjangin lagi kayak gelarnya. Tapi gue wisuda nggak datang. Oh gitu. Karena pas wisuda gue udah di Indonesia karena gue udah ngirit. Berarti dikirim tuh ininya apa namanya? Ya semuanya dikirim karena yang lain kan pada datang lagi ke London, ada yang stay lama. Gue enggak deh, gue mepet banget waktunya karena kan mahal ya biaya hidup ya. Gue udah deh gue pulang aja deh, soalnya mahal biaya hidup. Jadi gue nggak ada wisuda tuh. Gue juga nggak terlalu suka wisuda sih. Tapi pas di London gitu, lu ini dong maksudnya hunting bareng-bareng. Wah hunting gak bisa-bisan gue kenal sama, gue sampai hunting dari hunting sendiri sampai hunting bareng artisnya. Sama Nol, gue ketemu Nol. Terus habis itu gue pernah jalan bareng sama Nol juga. Terus gue pernah jalan sama beberapa artis juga. Gue ketemu sama, gue pernah malah ke Liverpool. Kalau lu tau Malscan, gue kalau ke Liverpool itu nyokapnya Malscan sampai bilang Christmas besok nih, misalnya Christmas gitu ya, Christmas bulan depan datang ke sini aja nginep di rumah gue. Itu kan rumahnya Malscan juga gitu. Jadi gue udah sampai sedekat itu gue sama artis-artis karena ya gue nekat, gue selalu modal nekat aja. Jadi misalnya ada orang interview, gue samperin sampai akhirnya setiap mereka mau interview pasti dia kontak gue. Misalnya kayak Noel Gallagher nih. Noel Gallagher waktu itu mau interview di London. Si manajemennya kontak gue, Ilham, lu lagi di mana? Gue lagi di rumah. Manajernya Noel tuh. Manajemennya. Oh manajemennya, oke. Manajemennya itu habis itu datang yuk, Noel lagi ada interview nih. Udah gue datang. Jadi sampai kayak gitu. Terus misalnya ada yang kayak Ham besok ada signing nih tanda tangan Kasabian. Yaudah lu datang aja. Yaudah gue datang. Makanya kan kalau lu lihat tuh ada di pos-pos gue semua tuh. Kalau lu lihat bukti-buktinya. Jadi sampai segitunya gue hunting-hunting dari yang kelas bawah sampai hunting yang ini tinggi. Semua barang-barangnya ada di Molecland ya? Semua barang ada di Molecland. Enggak juga sih, ada yang gue simpen-simpenin karena kan nggak muat tuh. Museum gue kecil kan. Iya. Museum gue museum kamar gitu doang. Jadi gue cuman kayak displaynya jadi kayak cuman per musim aja, jadi selalu gue ganti. Iya gue lihat konsepnya. Ya, biar ganti-ganti. Itu agak unik juga, makanya gue bilang lu bisa tiap bulan atau tiap per berapa bulan gue nggak tahu itu berubah karena apa yang lu lihat itu nggak mungkin baru ya gue nggak tahu sih. Waktu itu CNN pernah nanya sama gue, Ham kok jumlah koleksi lu di sini berapa? Nggak tahu gue. Akhirnya mereka coba ngitung itu ada sekitar 3.000 atau berapa? Wow 3.000. Dan itu masih mungkin baru 10% atau 20% koleksi gue. Karena kan yang kalau lu datang di era kan gue Molecland ada 3 era. 2011 sampai 2013. 2013 sampai 2015. Ya, sampai 16. 2017 sampai 2020. Jadi setiap era itu pasti ada barang yang baru, ada barang yang keluar. Iya. Termasuk City. Jersey City itu gue ganti-ganti tuh, ada yang
ada yang tahun 95 Iya pernah. gue liat Jersey City juga pernah. Jersey City yang lumayan rare itu. Ya itu. Gila-gilaan, makanya gue bilang banyak. Itu gue menang taruhan tuh. Gue menang taruhan tuh. Jadi taruhannya adalah City lawan apa gitu, gue menang, gue dapet jersey itu. Wow. Ya, di London tuh gue dapet. Itu yang lu lepas ke Emre. Itu gue lepas di Emre karena gue udah gak butuh juga. Gue ada dua apa kalau nggak salah. Iya. Terus baik lagi tuh pas. Oh itu buat konten Molekland kalau nggak salah. Gue lepas. Iya gue lepas buat konten Molekland Store. Oh. Gue ngebangun Molekland Store. Apa ya barang yang bagus ya udah gue jual aja tuh. Padahal sebenarnya gue nggak ada niat tadinya. Cuman buat konten-kontenan aja, Bung. Itu long sleeve kan? Yang long sleeve, kan? iya. Iya. Oke. Tadi udah ngomongin banyak masalah bisnis, masalah kuliah gitu ya. Terus setelah itu lu balik ke Indonesia kan, Ham? Oke. Lu tahun berapa sih balik ke Indonesia? Gue bolak-balik ya. Jadi 15 tuh gue fix stay di Jakarta kayaknya. Fix stay 2015 15 ya? 15-an lah kalau nggak salah. 2015. Abis itu lu coba bangun bisnis di Indonesia. 15 itu jadi gue waktu tahun 2013 kan Jakarta Post pernah datang ke Molekland Museum tuh. Iya. Jadi gue dengan modal udah ada pengenalan di dunia internasional. Terus 2015 pas gue balik, gue mau ngembangin bisnis gue lagi. Cuman kan ini udah otomatis nih bisnis gue yang di London nih. Yaudahlah bisa pasif gitu ya, pasif income. Jadi yang di Jakarta gue buat seru-seruan aja. Ya udah akhirnya gue bangun Molekland Museum lagi nih. Jadi nah di tahun 2015 itu mulailah banyak lah ada Elsinta TV ya. Itu radio ada TV juga kalau salah. Ya dia sempat datang terus beberapa media-media lokal juga. Gue liat diundang di si apa Desta Tonight Show. Tonight Show ya? Tonight Show itu 2018 tuh, Pung. Itu sebelum Liam datang. Itu gue dadakan tuh, gue ditelepon waktu itu. Ham, lu bisa datang ke Tonight Show nggak? Ngapain juga gitu ke Tonight Show kan? Gue mau ngomongin apaan? Iya. Enggak, kita ngomongin Oasis aja. Ya elah, gue nggak tahu lah mau ngomongin apa. Udah bawa aja barang-barang lu. Akhirnya gue bawa tuh barang-barang gue di display. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya di interview sama Desta sama Vincent. Ya itu tentang dapetin koleksi segala macam. Iya, gue tonton. Ternyata ujung-ujungnya emang buat promo Liam Gallagher. Itu gue setelah gue exhibition di Jepang soalnya. Oh iya, itu masalah. Gue tadi pengen nanya tuh exhibition di Jepang tuh. Jadi 2017 itu gue dapat kontak dari manajemennya Liam. Oke. Ya. Liam Gallagher bakal datang ke Jakarta. Itu pas 2017. Harusnya Agustus ya, Agustus. Akhirnya diundur ya. Ya, terus habis itu promotor sama sponsor ngontak gue. Sponsor waktu itu ngontak gue juga. Ham, mau bantuin kita nggak? Kita bikinin exhibition di seluruh Indonesia. Beberapa poin. Waktu itu sponsornya rokok apa sih? Ya, rokok. Dia nelpon gue. Kita ngadain Oasis exhibition beberapa titik di Indonesia. Jakarta termasuk Jakarta, Bandung, kota-kota besar. Gue udah sign kontrak tuh, udah mau sign kontrak. Terus habis mau sign kontrak gitu, tiba-tiba gue dikabarin, Ham, stop dulu nih. Kenapa? Itu masih bulan Mei atau Jun. Kayaknya Liam Gallagher cancel nih. Wah anjir, cancel kan. Terus gue mikir, waduh gimana nih cancel nih. Tapi tiket kalau nggak salah udah habis ya tiketnya. Udah habis, udah kejual banyak. Kejual ya. Cancel. Nah terus gue lama tuh, gue tahan kok si sponsor atau promotor gitu nggak pernah ngumumin kalau cancel, malah ngejualin tiket. Iya. Gue aneh kan, ini cancel beneran nggak sih? Apa jangan-jangan gue dikerjain? Jangan-jangan exhibition gue dibatalin, tapi konser tetap jalan karena mungkin modalnya budgetnya nggak ada. Iya bisa. Nah terus ternyata udah gue tunggu lama-lama, udah gue bosen banget kan. Selalu gue tanyain, ini Liam cancel beneran nggak sih? Iya Ham cancel. Lah kok lu nggak ngumumin? Belum tahu. Udah akhirnya gue waktu itu gue post lah di Instagram. Gue ngepost di Instagram, gue mainin lagu Liam. Terus pas gue mainin lagu Liam, gue bilang di situ, tolong jangan cancel gig lo di Jakarta. Gue cuma bilang gitu ya. Gue nggak bilang cancel ya. Gue cuma bilang tolong jangan cancel. Oke. Di situ media rame langsung kontak gue. Masih Liam cancel ya? Loh nggak tahu. Gue cuma bilang jangan cancel. Oke. Wah rame. Beberapa jam setelah itu, gue ngumumin, gue nggak ngumumin, gue cuma bilang jangan cancel. Hitungan jam diumumin Liam Gallagher postpone. Jadi Liam Gallagher nggak datang di bulan Agustus, harusnya di Agustus. Akan diundur dalam waktu terdekat, nggak tahu kapan. Udah akhirnya diumumin. Kebayang nggak kalau gue nggak posting juga gitu, mungkin nggak ada triggernya gitu. Nah terus udahlah akhirnya garing ya, maksudnya wah gila cancel, nggak ada info apa-apa kan, anak-anak kasihan udah pada beli tiket kan. Akhirnya gue bilang gini, yaudah gini deh, yang gue inisiatif, yang punya tiket Liam Gallagher, yang masih nyimpen tiket Liam Gallagher nggak di refund, lo semua boleh datang ke museum gue gratis kapanpun.
Waktu itu akhirnya orang Singapura, orang Malaysia, orang-orang kayak gitu-gitu pada datang tuh ke museum gue. Nggak perlu bayar, gratis. Nah terus gue ditawarin lah, Ham mau exhibition di Jepang nggak? Liam Gallagher main di Jepang. Jadi mau dibarengin. Itu siapa yang nawarin lu tuh? Di Jepang ada substore, teman gue juga nawarin, Ham lu mau nggak bikin exhibition di tempat gue aja kalau lu ada exhibition, karena kita mau barengin Liam Gallagher. Dia punya tempat juga. Akhirnya oh ya boleh deh, kebetulan nih karena gue mau bikin exhibition kan. Daripada nyari tempatnya susah, akhirnya di tempatnya dia. Terus di situ jadi Liam Gallagher main di Jepang, gue bikin exhibition di Jepang. Dan akhirnya gue ketemu Kasabian segala macam di sana juga. Itu gue bikin 2 hari di Jepang, yang datang murni orang Jepang. Dan mereka bener-bener baik banget, Pung. Mereka datang ke acara gue, ke exhibition gue, bawain gue barang-barang banyak. Udah kayak ulang tahun gue. Jadi udah kayak bikin acara ulang tahun, gue dikasih kado. Kadonya tuh kayak merchandise-nya Noel Gallagher, merchandise-nya Oasis. Terus gue kan gak punya apa-apa ya. Gue kasih kaos gue aja, mau Land Museum gue kasihin aja, gak gue jual akhirnya. Gue kasihin aja. Karena ternyata Jepang tuh support banget untuk masalah-masalah begituan. Dan harusnya tuh gue harus balik lagi sebenarnya ke Jepang untuk exhibition di tahun 2020. Tahun ya, cuman pandemic nggak jadi. Ya. Keren banget sih yang pengalaman lu sampai tadi exhibition ke Jepang. Terus ngomong-ngomong apa namanya exhibition, kita juga pernah di Indonesia kita bikin ya. Di Indonesia gue bikin beberapa kali sih, Pung. Pertama 2012 gue bikin di Urban Fest. Urban Fest di Ancol. Itu tahun 2012 gue bikin Oasis exhibition pertama di Indonesia. Waktu itu ada majalah High yang datang, High interview gue juga di situ. Terus, nah dari situ akhirnya keluarlah Land Museum. Akhirnya Jakarta Post juga muncul. Nah, terus 2000 berapa ya? Gue nggak inget banget. Cuman yang 2019 gue exhibition sama lo, ulang tahun Liam Gallagher. Iya betul. Karena itu gue baru balik dari Eropa tuh kalau nggak salah ya. Gue baru balik dari Eropa. Gue bilang, Pung, Liam Gallagher ada ulang tahun nih. Oasis Indonesia juga lagi butuh pas banget ya. Acara juga. Udah akhirnya gue kontak lo kan. Kita bikin di sini ya. Bikin di Blue Moon, mau gimana? Bikin aja udah. Bikin exhibition Liam Gallagher. Alhamdulillah sold out, tiket sold out. Itu pertama kali tuh, Bung. Exhibition pertama untuk Liam di dunia. Ya. Gila itu. Tiket sold out dalam hitungan. Tiket sold out bahkan datang lagi orang on the spot loh. Iya, on the spot ada juga yang on the spot. Iya, itu gila sih. Itu ada temen lu dari luar negeri juga yang datang masalah ya? Ada juga yang dari Itali ya. Dari Itali ya? Ada juga. Itu keren banget sih, Bang. Itu di sini di atas kita bikin acaranya waktu itu. Kita bikin sehari doang kan waktu itu ya? Bikin sehari? Iya kan, ada nobar juga waktu itu. Ada nobar, ada live musiknya juga. Ada live musiknya juga, iya bener. Itu keren banget, aduh. Gue terakhir kali ketemu lo juga tuh. Iya. Habis itu kan pandemi kan. Karena gue harusnya 2020 bikin exhibition juga sebenarnya. Iya betul, kita kan plan buat kegiatan aja. Sebenarnya ada plan juga, cuman ya karena pandemi ini kan nggak jalan juga. Tapi ini gue rasa lu datang ke sini juga nggak tangan kosong kan, pasti ada. Maksudnya ada barang yang lu bawa. Ada dong. Gue pengen. Karena lu nyuruh gue bawa kan. Ya udah gue bawa aja yang ada di kamar gue. Iya benar-benar. Yang ada di studio gue, bukan di Land Museum. Yang ada di studio gue bawa aja. Oke, gue bilang Ham. Gila, Ipung ngasih tau gue kemarin. Ham, bawa barangnya. Oh tentu ada ya. Udah gue liat aja apa yang ada di studio gue aja. Barang gue semua di museum ya kan. Oke, mungkin boleh teman-teman pengen lihat salah satu koleksiannya Ilham. Jadi gue bawa nih bukan Oasis karena barang Oasis gue di museum. Gue ngomongin nostalgia konser terakhir aja ya 2019 ya. Ini adalah Fur, grup band dari Brighton ya. Lu bisa lihat. Bentar. Ini kayak gue tahu nih pas event ini ya. Lu sempat jadi guide juga ya Ham? Yes. Gila, ini jadi guide dia langsung loh. Ini limited edition ya. Limited edition vinilnya cuma dibuat 100 yang warna merah. Wow. Ini gue dapat full tanda tangan dan gue satu-satunya dapat tanda tangan di cover sama di vinilnya sendiri. Oh, keren banget sih itu. Ya. Ini limited edition namanya? Ya, ini cuma dibuat 100 di dunia nih. Dan ini dia nge-press sendiri waktu itu. Dia belum masuk label nih. Gokil. Terus abis itu nih, ini cuma ada 100. Ini juga salah satu singlenya. Singlenya juga dibuat cuma 100. Dia nge-press sendiri. Ini satu-satunya singlenya Fur yang ditandatangan di cover. Ada tulisannya tuh Ilham kan. Sama di vinyl. Aji keren banget sih ini. Ini kenangan-kenangan gue terakhir di 2019 ketika masih aktif. Nah, terus yang ini adalah 2 setlistnya Fur. Fur itu main di Indonesia 2 kali di tahun 2019 dan ini dua-duanya ada di gue setlistnya. Dan semuanya full ditandatangan. Dan yang mau gue ceritain adalah tanda tangannya ini dari beberapa formasi. Jadi kalau lu lihat masih ada tulisan Harry nih. Harry sekarang ini adalah formasi pertamanya Fur. Jadi gue waktu itu gue ketemunya adalah jadi 2019 nih Pung. Ini termasuk salah satu gig terakhir gue. Oke.
sebelum pandemik ya, karena kan pandemik gue udah dokem di rumah nih. Jadi 2019 itu bulan Maret kalau nggak salah ya, Maret atau April. Jadi Fur itu main di Indonesia pertama kali nih, di tenis indoor ya, di Tendor. Gue dapat akses backstage. Pas gue dapat akses backstage, gue ngobrol banyak sama Harry. Waktu itu Harry itu gitarisnya Fur. Dia by the way dia band dari Brighton, indie rock lah, masih baru banget. Dan abis itu pas gue ketemu Harry, gue bilang sama dia, gue bawa semuanya terus dia bilang, anjir lu punya vinyl ini vinyl langka banget kan. Vinyl cuma ada 100 waktu itu. Dia nge-press sendiri nih. Ini vinylnya nge-press sendiri cuma ada 100 gitu. Yang modelnya clear ya, modelnya clear ya. Terus udah gue ngobrol-ngobrol sama mereka. Abis mereka main kan gue pas mereka main tuh gue ada di belakang, gue di sebelah drum. Jadi gue sama Jennifer tuh ada di sebelah drum. Habis itu sampai gue ditanyain sampai sama krunya, Ham lu yang datengin Fur? Gak ada, gue gak datengin. Ini emang gue ketemu aja sama mereka di backstage. Sudah habis itu. Terus pas mereka selesai main ya, mereka turun nih selesai main. Terus gue bilang, bagi setlist lu dong, gue gituin kan. Udah ambil aja, naik aja di atas. Wah nggak mungkin gue naik. Terus aku, yaudah deh bentar, lu tuh bayangin, gitarisnya udah dipegang gitarnya gue pegang, gue naik dulu ya. Dia naik, dia ngambilin setlistnya, dikasih ke gue. Ini buat lu deh. Terus udah, habis itu gue ditanda tangan semua nih setlistnya, ditanda tangan. Ini formasi pertama nih, masih ada Harry nih tulisannya, Music Gallery ya. Masih ada lengannya. Nah terus habis itu gue berangkatlah ke Prancis, ke Eropa. Gue berangkat ke Eropa 2019 itu. Pas gue berangkat ke Eropa itu kan Maret ya, gue berangkat ke Eropa itu. Jadi emang kerjaan gue tuh nonton konser Pung. Jadi pokoknya minimal setahun tuh pasti gue ada konser yang gue tonton di luar negeri ya, bukan di dalam negeri ya. Habis itu gue ke Itali, gue nonton Noel Gallagher di Itali, ketemu Noel Gallagher segala macam. Habis itu gue di Prancis di bulan September kalau nggak salah, gue nonton Adam Green sama The Libertines. Ya begitulah, itu cerita yang lain lagi. Nah pas di bulan November, pas gue pulang tuh, gue lama tuh di Prancis, gue lama berbulan-bulan. Pas gue pulang bulan November, pas sampai Qatar, kan gue dari Prancis nih. Pas transit di Qatar, gue bareng sama Fur. Oh ketemu lagi. Nah jadi ceritanya gini, waktu itu gue sempat dikontak sama promotor Good Life ya. Ham, Noel Gallagher bakal main di Jakarta. Ini gue bocorin aja. Iya. Karena udah lama, udah bocor juga akhirnya. Jadi gue dikasih tahu Noel Gallagher bakal main di Jakarta. Akhirnya gue kontak-kontakan sama timnya Noel juga. Iya kok, Noel Gallagher bakal main di Jakarta. Oh, gue lagi di Prancis kan. Akhirnya gue kontak sama anak-anak Oasis Indonesia dong. Iya. Membernya kan boardnya, Noel Gallagher bakal datang nih, kita mesti nyiapin segala macam AIUEO gitu. Tiba-tiba Noel Gallagher cancel. Iya. Oh ya udahlah, gue udah nggak tertarik lagi kan. Gue nggak tertarik, terus tiba-tiba pas gue ketemu Fur di Qatar, pas kita bareng, loh kok ada lu ya? Terus gue bilang, iya kita bisa ketemu sini ya. Terus gue bilang, lu main di Jakarta ya? Iya, asli bisa pas gitu. Akhirnya kita bareng. Akhirnya gue jadi guide-nya mereka. Oke. Akhirnya gue jadi, terus gue dapat ini, kalau lu lihat nih, ini yang kedua, gue dapat tulisan guest list Fur. Iya. Jadi gue official. Jadi gue di email gitu. Guest list Fur. Oke. Gue di email gitu. Pas gue di email, Ilham, lu jadi guest list kita dan lu bisa masuk ke semua area, all access area waktu itu. Oke. Akhirnya gue ketemu Fur, dan ini yang kedua nih. Ini setlist yang kedua, tulisan tangan lagi. Setlist yang kedua Harry udah nggak ada, formasi yang kedua udah nggak ada. Ini formasi yang kedua ya? Ini tulisannya 3 November 2019, Good Fest Festival. Iya. Udah. Habis itu ini harusnya Noel Gallagher nih, cuman karena akhirnya Noel Gallagher batal, akhirnya gue jadinya guide-nya Fur. Nah terus Fur di situ ada Vira Talisa juga. Vira Talisa kalau nggak salah ini ada tulisannya Vira nih. Vira Talisa, dia featuring sama Fur juga. Udah, terus gue ketemu, akhirnya gue minta tanda tangan. Kalau yang di bulan Maret awal itu kan gue tanda tangan di cover. Yang di bulan November tuh gue minta tangan nih di ini. Di vinyl langsung? Di vinyl langsung. Wow. Di vinyl langsung. Terus habis itu, ini yang limited edition ya, bukan yang hitam juga. Sama ini juga gue minta di vinyl langsung nih. Susah juga yang ngeluarinnya ya. Nah, ini di vinyl langsung juga. Sorry. Jadi ini salah satu kenangan gue di 2019. Konser terakhir gue yang gue tonton sebelum pandemik. Makanya ini yang gue bawa. Karena lu nanya kan, Ham, bawain koleksi. Ya udah, ini yang ada di kamar gue, di studio gue. Ini keren-keren banget sih. Ini gue tahu nih, ini kebetulan
Ini Bang yang bikin teman gue Bang, Good Face ini Bang. Iya gue pernah, gue kontakan sama lu men. Iya kan gue kontakan lu kan. Kan kita bilang kan, Pung, Noel Gallagher datang nih Pung. Iya kan gue bilang ke lu kan. Iya. Pas lu bilang, iya ngontek ini nih gitu kan. Iya benar Ipung saksi hidup. Album yang baru sekarang dia baru punya debut album, baru rilis nanti November. Jadi waktu ini nih semua nih, ini mereka belum punya album nih. Jadi ini benar-benar masih apa namanya independen. Oh indie ya. Nyetak sendiri, vinyl nyetak sendiri, semua nyetak sendiri. Itu yang gue suka dari Fur. Ada yang mau gue tampilin lagi nih? Boleh Am. Ini keren banget sih. Yang lu bawa pasti barang-barang ajaib. Lu gue minta sama lu deh, lu pilih. Lu mau gue tampilin musisi 90-an atau musisi 60-an? Wow, Bang, lu penasaran yang mana Bang? 60 atau 90-an Bang? Ini boleh pilih deh. 90. Hah? Oke, 90-an. Oke, 90. Boleh. 90 yang gue bisa bawa aja ya. Boleh. Enggak. Enggak, ini biang ya Oasis. Nah, tapi ini salah satu yang paling langka di dunia. Jadi kita ini lu tayang kapan, Bung? Lu tayang kapan? Lu tayang bulan apa? Ini tayang minggu depan ya? Oh ya, Jumat minggu depan. Jumat minggu depan ya. Kalau Jumat minggu depan itu berarti Oktober ya? Oktober ya. Tanggal berapa? Oh, pas banget. Jadi tanggal 2 Oktober besok Morning Glory-nya Oasis ulang tahun ke-26. Wow, ya. Wow, keren banget. Dua single ini adalah dua single yang ada di album What Story Morning Glory ya. Dan ini adalah dua kaset ya, ini kaset single yang cuman dirilis di Australia. Ini cuman dirilis di Australia nih, Pung. Nggak dirilis di mana-mana, di Inggris juga nggak dirilis. Dan ini nggak pernah di-press, ini cuma sekali di-press. Dan ini satu-satunya kaset Morning Glory sama Champagne Supernova yang ditandatangan sama Liam sama Noel. Wow. Ditandatangan langsung sama mereka. Jadi ya sesuai permintaan lu tadi kan 90-an ya udah akhirnya gue keluarin Wes. Ini doang ini. Ini ada di studio gue kemarin. Jadi ya nggak semua barang Oasis yang ada di tempat gue bisa gue bawa kan. Cuman ya lumayan lah. Lu dapetnya gimana nih Ham? Ini gue dapet di London udah pasti. Semuanya gue dapet di London. Gue ketemu Noel Gallagher ini waktu itu di bandara. Oke. Sebelum dia ke Korea. Ini Liam Gallagher tanda tangannya waktu gue ketemu di Jakarta. Oke. Pas lu pasin ya dapat tanda tangan. Iya, jadi ini... Morning Glory gue kasih ke Noel Gallagher, Champagne Supernova gue kasih ke Liam. Karena dua kaset ini kaset kesayangan gue nih. Jadi ini salah satu yang official rilis yang langka lah. Ini keren banget nih, jarang banget udah. Dan memang ada hanya rilis di dunia itu di Australia doang. Australia doang. Karena kalau dia ada rilisan CD, tapi CD-nya rilisnya di Jepang. Oh, CD-nya? CD-nya di Jepang. Ada vinyl juga kan? Nggak ada. Ini cuma dirilis di kaset doang. Dan di Australia, kalaupun ada CD di Jepang dan itu di dalam box set. Jadi nggak rilis sendiri-sendiri umum gitu. Ya, nggak ada ya. Jadi ini, Jadi ini dua kaset yang gue bisa bilang yang paling langkanya secara officialnya Oasis. Oke. Ya. Ini paling mungkin yang punya di Indonesia gue rasa lu doang Ham. Sejauh ini yang lengkap dengan tanda tangan di dunia gue doang. Wow, di dunia. Di dunia ya, ngomongin dunia. Yang eksis ya, yang eksis. Oke. Ada yang punya pasti, ada yang punya juga. Cuman yang ada tanda tangan belum tentu. Karena kan gue tanda tangannya juga gue ketemu langsung sama mereka. Bukan yang gue beli di tanda tangan, enggak. Emang gue ketemu langsung orangnya. Ini gue semua ketemu langsung sama orang-orangnya. Jadi emang gue bawain buat lo khusus yang autentik, yang orang-orang belum pernah lihat. Secara langsung. Gue thank you banget nih Ham, lu udah bawa susah bawa barang-barang langka ini ke sini. Terus baik lagi nih Ham. Ini gue udah ngeliat barang-barang gila lu banyak lah pasti, nggak cuma ini ya. Terus yang terakhir gue pengen tanya pencapaian lu Ham. Ini artinya lu udah banyak banget ya. Kita ngomongin dari tadi story lu dari SD sampai lu di Inggris ya. Terus masa-masa kelam ya. Iya, lu balik lagi ke Indonesia. Gue pengen tahu nih pencapaian lu buat ya hidup lu lah. Hidup lu dengan ya semua lah, dengan Oasis dan yang lain tuh gimana Ham? Gue sih sebenarnya gue nggak, target gue adalah goals gue tadi gue cuman bilang gimana caranya di umur 30 tahun hidup gue udah bisa nyaman. Tapi sekarang lu udah dapat gue. Ya, makanya gue udah nyaman aja hidup gue. Gue nggak akan berkompetisi dengan orang lain. Gue nggak akan ngebandingin hidup gue sama orang lain. Enggak. Setiap orang kan punya nyaman masing-masing ya. Betul. Nah, punya gue adalah target gue adalah gimana caranya di umur 30 tahun nggak ada yang merintah gue, nggak ada yang nyuruh-nyuruh gue, nggak ada yang nge-push gue, nggak ada yang, dan gue bisa survive. Nah, gue udah dapat itu dengan jerih payah ya. Karena dulu gue harus kerja habis-habisan deh, kerja sampai 4 perusahaan segala macam, 4 kerjaan. Nah, untuk ngomongin pencapaian,
untuk hidup sih udah. Cuman kalau untuk Oasis, gue rasa adalah gue ngebayar apa yang mereka kasih ke gue, Pung. Kalau nggak ada Oasis, gue nggak bakal ketemu lo, gue nggak bakal ketemu orang-orang lain, gue nggak bakal tinggal di London. Karena itu semua kalau ditarik benang merahnya, Oasis biangnya. Karena kalau gue dengerinnya Fred Durst, Amerika, mungkin gue ke Amerika ujung-ujungnya kali. Atau gue dengerin Bob Marley, mungkin ujung-ujungnya gue akan reggae gitu. Cuma kan Oasis yang ngebuka pintu gue kan. Jadi gue pencapaian gue untuk Oasis adalah ketika Oasis bubar di 2009, gue di situ mikir gue harus jadi kolektor Oasis atau gue jadi ngeband Oasis. Gimana caranya gue harus ngasih apa ya namanya ya, kontribusi gue sebagai fan. Karena dia ngebesarin gue, mau gimana pun secara nggak langsung, selain orang tua dan keluarga, ya mereka yang ngebuat karakter, ngebangun karakter gue. Semua orang pasti manggil gue Liam dulu. Pas di SMA di Texas, semua orang manggil gue Lennon. Gue nggak tahu kenapa. Jadi saking getolnya gitu. Jadi sampai di jaket angkatan ditulisinnya Liam. Terus Lennon ya, gue terima-terima aja karena mereka yang manggil gue kan. Yang penting nama gue tetap Ilham gitu. Terus, jadi sampai Oasis ini pencapaian gue adalah ketika gue buat museum, gue mau berbagi sih, Pung. Gue mau berbagi rasa yang gue dulu punya. Jadi rasanya adalah ketika gue waktu kecil, gimana sih lu ngelihat majalah dengan covernya Oasis atau dengan poster Oasis bisa ngebuat gairah hidup lo kan. Lu akhirnya punya teman banyak, lu punya ngeband banyak, atau enggak ketika gue bisa nemu The Beatles, gue dengerin The Beatles, gue dengerin The Smiths, gue dengerin Stone Roses, itu dari Oasis. Kalau nggak ada Oasis, gue nggak tahu tuh band-band itu. Jadi emang Oasis ini pencapaian gue adalah nggak akan pernah selesai sih buat gue. Jadi Molecular Museum itu gue istilahnya yang nggak langsung ada tribute untuk band yang ngebentuk karakter gue, yang ngebuat gue bisa survive di dunia. Ya sekarang akhirnya gue bisa duduk di sini ngobrol sama lo. Itu karena Oasis, dan pencapaiannya nggak akan pernah selesai buat gue. Rasa terima kasihnya nggak akan pernah selesai buat gue, walaupun mereka udah nggak ada. Cuman gue tetap support mereka. Makanya ketika ada Oasis Indonesia, teman-teman suka Oasis, gue support abis-abisan. Karena itu yang gue nggak punya dulu. Waktu gue kecil nggak ada begini-beginian, nggak ada komunitas-komunitasan. Kalaupun ada juga nggak benar semua gitu. Rata-rata ya egonya tinggi-tinggi semua. Dan disinilah saatnya ketika gue di umur segini sekarang, yang lu bilang tadi katanya udah di level tertentu gitu, level beda. Ya salah satunya adalah gue nggak bisa selfish. Jadi gue akhirnya berbagi, share. Dan itu lu tahu lah pasti gimana mati-matiannya gue ngebangun komunitas ini, ya kan. Gue ada satu lagi pertanyaan yang ini terakhir lah. Lu pernah ceritain gak sih pas ketemu Noel sama si Liam? Gue nih gara-gara ini nih. Lu pernah gak sih? Gue waktu ketemu sama, jadi gini, gue ketemu teman gue di Itali, Mikaela sama Yuri. Mereka tuh pernah bilang sama gue, Ham, lu tahu gak sih Noel Gallagher itu kalau ngobrol sama istrinya, kan mereka sering ke Itali tuh, sering ketemu sama Mikaela, pasti diomongin lu. Katanya, lu bayangin, lu dari dunia ketiga Indonesia bisa punya fanbase Oasis, ngebangun fanbase Oasis segede itu, dan lu punya museum dan internasional, dan lu pameran. Mereka akhirnya ngelihat lu sebagai kayak terganggu, bukan terganggu dalam artian jelek, terganggu, kok ada ya orang begini ya. Jadi kalau mereka ke Italia itu, si Mikaela pernah cerita, iya dia pernah, dan Mikaela bangga ya itu teman gue, itu Hampran tuh teman gue, karena kan gue dikenalnya Hampran kan kalau dulu. Iya teman gue. Terus ketika Bonehead juga gitarisnya Oasis yang lama, sampai ngirimin apa-apa ke gue untuk Ilham dikirimin ke gue barang-barangnya. Beberapa personil Oasis juga ngasih barang ke gue. Kayak Andy Bell dulu di Ride, join nama Oasis, ngasih jam tangan ke gue, ngasih macam-macam ke gue. Jadi mereka tahu gue punya museum, mereka bilang kalau lu mau tampilin di museum lu silakan, ini gue kasih. Seenggaknya mereka ngeh lah, mereka ngeh. Waktu Liam Gallagher datang ke Jakarta juga sama. Gue didudukin di awal tuh. Jadi waktu itu waktu Liam Gallagher datang ke Jakarta, si promotor bilang, Ham, nih kita mestinya ngapain nih? Akhirnya gue ngasih masukan, mendingan meet and greet-nya begini. Habis itu yaudah deh, karena kan mereka tahu gue juga kan. Akhirnya gue yang didudukin di, kalau lu lihat videonya pertama kali Liam Gallagher ketemu gue di bandara itu, di barisin itu gue yang pertama. Yang di hotel itu gue yang pertama. Lu kalau nggak salah ada gue, ada Rian The Massive, ada Ariel. Iya, ada Ariel juga ya. Ya, dan lain-lain dah. Ini bagian sponsor. Tapi yang diutamain tuh gue. Jadi si salah satu promotor atau sponsor bilang, pokoknya kalau Liam nggak ngeliat muka lo, kita nggak ngadain acara ini. Pokoknya lo harus ada. Ya udah, akhirnya gue dibangunin pagi-pagi, kan gue dapat hotel, Bung. Oh iya, gue dapat hotel di Mandarin. Jadi gue sehotel sama Liam.
Jadi akhirnya pagi-pagi gue dibangunin, gue disuruh ketemu sama Liam, breakfast bareng segala macem. Liam di sebelah sana, gue di sebelah sini. Oke. Jadi ya gitulah kurang lebih. Jadi kalau pencapaian, terus untuk recognition, ya seenggaknya secara nggak langsung itu kan natural ya Pung ya. Iya. Nggak bisa lu buat-buat kan. Mau lu ngapain pun kalau lu nggak senatural mungkin orang pasti nggak akan percaya sama lu kan. Betul. Ya jadi kalau Tulus lah, lu ngakuinnya tulus. Ya pada akhirnya orang ngeliatnya ke arah situ ya. Ya karena sekarang udah trademark juga Ilham udah pasti ngomongin Oasis. Ya mungkin kali ya. Gitu kan? Iya, padahal gue nggak ngebuat itu juga. Iya, padahal nama gue Hampran bukan Hampran Gallagher. Ya kan, nggak ada Gallagher sama sekali. Kalau orang-orang kan pakai Gallagher rata-rata. Iya. Ya, nih gila sih. Nih sore ini gue benar-benar merasa gue jadi menyelami dunia lu Ham. Okay. Lebih dalam lagi. Lu ada yang mau tanyain nggak sama Ilham? Silakan Pang. Perdebatan antara si Nol sama Liam itu poinnya apa? Yang mana yang bubar? Oke. Bubar. Terus kok kenapa mirip sama si Morrissey sama Mar nggak mau gabung sih? Nah, ini jadi gini. Noel Gallagher itu cinta mati sama The Smiths ya. Dia suka banget sama Morrissey juga kan. Dan dia City sama Johnny Marr juga kan. Jadi Noel Gallagher di awal-awal karirnya sama Oasis itu dipinjemin gitar sama Johnny Marr. Ketika dipinjemin gitar pertama yang dipinjemin sama Johnny Marr dipakai, dihancurin sama Noel buat mukul orang. Jadi ada orang diving ke stage, dipukul sama Noel pakai gitarnya Johnny Marr. Besoknya dia bilang sama Johnny Marr, "Men, gitar boleh minjem gitar lagi nggak? Gitar lu gue banting buat mukul orang." Dipinjemin lagi sama Johnny Marr. Udah habis itu saking dia deketnya sama Johnny Marr, sangat terpengaruh. Lirik-lirik juga terpengaruh sama Morrissey juga. Cuman masalahnya kalau namanya mereka berantem itu karena emang adik kakak Liam sama Noel. Jadi Liam sama Noel itu emang dari kecil juga pasti berantem. Cuman masalah yang kalau bubar itu pure bisnis. Karena Oasis udah jeblok penjualannya. Terus emosinya makin tinggi karena Liam waktu itu ngebangun brand Pretty Green. Jadi fokusnya Liam udah beda. Terus Noel juga terpengaruh sama Paul Weller. Karena Paul Weller waktu itu sempat bilang sama Noel, kenapa lu gak solo aja? Karena Johnny Marr juga solo, Morrissey juga solo. Akhirnya Noel Gallagher mikir, kenapa enggak? Akhirnya mungkin disitulah ada polemik dalam diri mereka. Akhirnya ketika Liam lagi sibuk Pretty Green, Noel Gallagher sibuk sama dirinya sendiri buat lagu kan. Single-singlenya udah Noel semua tuh nyanyiin kan. Akhirnya kepicu sama masalah kecil di Paris waktu itu. Akhirnya mereka ribut, gitar dihancur-hancurin, gitar Liam hancur, gitar Noel hancur. Noel cabut. Jadi sebenarnya terpengaruh sama Johnny Marr tuh gede banget sih pengaruhnya. The Smiths tuh pengaruhnya besar banget sama Noel Gallagher sih. Ya. Oke Bang, lu udah ini ya. Saya mengobati rasa penasaran juga Bang. Malah sebenarnya Noel Gallagher pernah bilang, gue nggak bakal reuni kalau The Smiths nggak reuni. Gila kan? Iya, makanya karena nggak mungkin anjing deg-degan juga gue, ya udahlah. Oke. Tadi Ipang ini sempat nanyain juga lu, makanya gue bilang pas banget datang Ilham, ini baru pertama kali ketemu ya. Iya, baru pertama kali ketemu. Iya. Mungkin kita udah ngobrol panjang lebar, sudah sampai dari tadi terang sampai sekarang agak gelap ya kan. Gue nggak tahu nih lu bakal nge-cut berapa banyak. Tapi seru banget gila ngobrol sama. Gue banyak banget yang pengen gue kulik, tapi cuman ya karena waktu juga ya. Iya, jadi kalau untuk Molecular Museum, gue tuh sempat ada banyak pertanyaan Pung. Molecular Museum kapan dibuka Bang? Gue pin mampir. Karena kan pandemik ini gue nggak mungkin ngambil resiko ya. Maksudnya kalau antar anak orang kenapa-napa gue yang disalahin nanti kan. Mendingan jaga diri masing-masing aja. Jadi untuk sementara Molecular akhirnya gue putusin tutup. Molecular Museum tutup. Tutup sementara ya? Tutup sementara sampai nggak tahu batas waktunya kapan. Jadi selama gue pergi nanti udah otomatis tutup juga kan. Jadi barang-barang juga udah gue amanin juga beberapa barang. Dan jangan khawatir karena nanti nyawa Molecular yang gue bilang, nyawa Molecular itu tetap ada di Indonesia walaupun gue nggak ada di sini. Itu akan ada di Blue Moon karena gue akan ada kolaborasi sama Ipung dengan anak-anak City juga, dengan anak-anak Oasis Indonesia juga. Jadi yang kangen sama Molecular atau yang kangen sama barang-barang Oasis, nanti bisa lah ada beberapa barang yang bisa ada kolaborasi kita di Blue Moon ini ya. Iya betul. Nanti barangnya akan kita gabungin juga sama City Amat Museum ya. Nah, jadi teman-teman yang belum sempat ke Molecular, lu bisa ngelihat barang Molecular ada di City Amat Museum juga. Oke, buat teman-teman yang udah ngelihat langsung nih ya, ngelihat langsung Ilham sama versi ceritanya yang ini nggak akan ada di mana-mana ya. Jadi kalau teman-teman bisa ngelihat atau baca ya. Yang tahu cerita gue cuma guru BP, orang tua atau teman-teman gue. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak obrolan santai kita hari ini. Sama Ilham juga gue makasih banyak Ham. Ya, sama-sama Pung. Udah nyempetin waktunya, sehat-sehat terus. Ya, makasih banyak. banyak. Yang paling penting Ham. Iya.
Semoga kita juga tetap bisa kolaborasi terus sampai kapanpun lah ya. Ya. Kalau bisa jangka panjang kita Ya, ya. karena bakal banyak ada banget program event, yang mau ya. kita kerjain juga kan. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu solusinya lah bagaimana Ya, betul. di kondisi ini, kalau ternyata kondisi ini tetap berlangsung, gimana cara kita tetap bisa bikin acara lah ya. Betul. Atau bikin program atau apapun itulah, kolaborasi ya. Tapi untuk sementara gue mungkin pamit dulu karena gue nggak di Indonesia untuk beberapa lama nanti ya. Karena gue udah berkeluarga juga dan bini gue juga harus ketemu keluarganya di Prancis. Jadi akhirnya lu harus akhirnya gue harus sowan ya. Gue harus sowan ke mertua gue di Prancis. Jadi ya nggak apa-apa. Dan lu akan lama di sana lagi Om? Akan lama gue, karena gue dapat visanya juga visa yang long stay. Visa lama ya. Cuman kalaupun bolak-balik kalau emang dibutuhin gue akan bisa. Oke, makasih banyak sekali lagi. Kita check out. Terima kasih semuanya.